Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Rabu Pekan Biasa ke-32, 9 November 2022. Hari ini gereja merayakan Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Bacaan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dalam bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, kemerdekaan dan perdamaian. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Universal merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Basilik ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena pada tahun 324. Dalam sejarah gereja, basilik ini merupakan basilik agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja. Setelah 3 abad lebih, gereja berada dalam hambatan dan penganiayaan oleh kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Pemberkatannya yang kita peringati pada hari ini merupakan peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian. Basilik Lateran menjadi simbol kehadiran Allah yang membawa kemerdekaan dan perdamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada berapa banyak ekspresi cinta yang kita ketahui dalam relasi melawan dengan lawan jenis. Ada yang memberikan bunga, kalung, mobil, buku, dan lain sebagainya. Semua ekspresi yang berbeda-beda itu memperlihatkan satu kesamaan,
yaitu tindakan memberi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini membahas tentang kemarahan Yesus di Bait Allah. Saat Yesus mengekspresikan kemarahannya, para murid teringat kata-kata dari Perjanjian Lama. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dalam kondisi itu, manusia sulit melihat ekspresi cinta yang muncul karena Yesus mengasihi rumah Bapanya. Muncul pertanyaannya, mengapa? Ada dua hal yang penting di sini, yaitu pertama, manusia kita cenderung berpikir negatif jika tindakan itu merugikan mereka atau orang lain. Bisnis timbal balik yang saling menguntungkan antara para pedagang dengan pemimpin agama menjadi lebih penting daripada ajaran Yesus. Yang kedua adalah rasa takut manusia seringkali muncul kalau berhadapan dengan otoritas dan kekuasaan. Kedua hal itu terlihat dari sikap masyarakat Yahudi yang mempertanyakan otoritas Yesus dengan melarang mereka berjualan di Bait Allah. Kedua hal ini yang membuat mereka tidak mampu melihat tanda cinta dari Yesus. Yesus memberi jawaban bahwa rombak Bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Hal ini menuai protes dari orang-orang Yahudi. Logika mereka tidak nyambung dengan kebenaran yang diutarakan Yesus. Perkataan ini juga terlalu tinggi maknanya bagi mereka untuk mengerti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pesta yang kita rayakan hari ini bukan saja perayaan untuk mengenang kembali pemberkatan Basilik Lateran. Lebih dari itu, gereja harus menjadi tempat yang kudus. Kita sebagai anggota gereja, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekudusan kita. Agar gereja kita layak disebut kudus atau tempat para kudus. Ini berarti bahwa tubuh kita ini kudus karena menjadi tempat Allah yang bersemayam. Maka kita tidak boleh mengotori dan menodainya. Tubuh kita yang adalah Bait Allah harus menjadi inspirasi bagi sesama untuk menemukan kemerdekaan dan perdamaian di tengah dunia dewasa ini. Maka tepatlah tindakan Yesus yang mengusir para pedagang dari Bait Allah. Yesus tidak menghendaki kita mengotori Bait Allah dengan kepentingan pribadi yang cenderung membawa pada kebinasaan. Bait Allah harus mengalirkan kehidupan. Bait Allah harus menjadi sumber kemerdekaan dan perdamaian untuk seluruh umat manusia.
Muncul pertanyaannya untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita hari ini. Dan siapa bait Allah itu? Jawabannya, mari kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam merenungkan bait Allah dalam kehidupan kita hari ini. Apakah dialah Yesus Kristus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang dimaksudnya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Siapapun yang menemukan Tuhan, menemukan segalanya. Siapapun yang kehilangan Tuhan, kehilangan segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam tugas dan pelayanan kita hari ini. Amin.